Ada 5 hal yang bisa bikin rumah tangga retak. Yang pertama, lebih mementingkan orang lain dibanding pasanganmu sendiri. Setiap ada waktu luang, lebih mentingin pergi sama temen dibanding sama keluarga. Lebih sering ngebelain temen dibanding pasangannya sendiri. Yang kedua, kebanyakan curhat tentang masalah rumah tangga sama orang lain. Kamu kan gak pernah tahu kalau orang yang kamu curhatin mungkin punya niat jahat. Yang ketiga, mertua terlalu ikut campur. Nah, ini sering banget terjadi, terutama yang masih tinggal sama mertua. Yang keempat, gak ada yang mau ngalah. Lebih mentingin ego masing-masing. Yang kelima, ini paling fatal, selingkuh. Terus kalau udah retak, mulihnya gimana? Saya udah bahas di Hello App saya, kalian tinggal download dan cari Tanya Rifandi. Di situ ada 4 tips memulihkan hubungan rumah tangga yang retak. Dan ada motivasi dan tips lainnya, cuma ada di Hello App saja. Karena hubungannya retak, sebaiknya diperbaiki, bukan ditinggal pergi. Kayak gitu. صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى. Bismillah cinta, percaya padaku, percaya cinta, yakin kita bisa lalui semua segala cobaan yang datang mendera. Bismillah cinta, panjatkan doa pada yang ku Rela aku terima keputusan darimu untuk memilih dirinya dan meninggalkan aku dalam semak berduri, tergores dan terberi sakit terucap lirik. Memang aku akui akulah yang bersalah, telah memberi hati walau sekerat rasa. Maafkan aku atas khilafku permainkan hatimu. Mengapa kau dan aku bersua kita tak ada yang tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Mungkin bila kita kan bersatu hanya dalam dunia yang baru. Semoga tiada yang terluka hanya karena cinta kita yang salah, yang telah. Ada yang nanya ke saya jamaah, Ustadz, mengapa suami yang nonton video porno efeknya menjadi dingin dan bosan kepada istrinya? Ya jawabannya jamaah, karena mata yang terbiasa melihat yang haram dan maksiat
akan hilang nikmatnya ketika melihat yang halal. Jangankan melototin video porno perempuan tanpa busana, tak sengaja melihat wanita saja seorang pria beriman diharuskan ghaddul basar atau menundukkan pandangan. Dan penelitian juga menjelaskan jamaah bahwa suka menonton video porno tanpa disadari menyebabkan suami bisa jenuh sama istrinya sendiri. Sebab ketika suka lihat video porno, indikator wanita yang menjadi selera antum akan jadi liar jamaah. Selesai nonton video yang satu, bosan cari yang versi Asia. Setelah ditonton yang versi Asia, bosan cari yang versi Amerika. Antum cari yang lebih cantik lagi, antum cari yang lebih seksi lagi. Begitu terus-terusan jamaah, demi memenuhi fantasi antum terhadap bentuk wanita seksi yang tidak ada habis-habisnya. Padahal seharusnya ketika seorang suami ditanya siapakah wanita paling cantik dan menarik di dunia ini, seharusnya jawaban dia sebagai suami yang baik adalah istriku wanita paling cantik dan paling menarik sedunia. Tapi itu tidak lagi jamaah, karena dia sudah candu dengan wanita-wanita yang ada di video porno. Nauzubillah. Kata Nabi SAW, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, yang paling baik sama keluarganya. Dan aku adalah orang yang paling baik sama keluargaku. Banyak orang baik di luar rumah, baik kepada karyawannya, baik kepada sohibnya, baik kepada partnernya, tapi sama istrinya buruk. Oleh karena itu seringkali anak usulkan, dulu ada SKKB, surat keterangan kelakuan baik yang dikeluarkan oleh kepolisian. Seharusnya surat itu ada tanda tangan istri. Karena yang tahu sama suami ini istri, bukan orang lain. Kita bisa tersenyum di luar rumah, kita bisa baik di luar rumah, tapi di dalam rumah kita 24 jam kali puluhan tahun muncul sikap asli kita. Maka Nabi SAW memberikan sebuah standar kebaikan itu, yang paling baik sama istrinya itu orang yang paling baik di antara kalian. وَالنُّورُ يَهْدِي الْحَائِرِينَ ضِيَاءُ وَفِي الْحَشْرِ ظِلُّ الْمُرْسَلِينَ لِوَاءُ. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding my. Seiring waktu berlalu, tangis tawa di nafasku, hitam putih di hidupku, jalan di takdirku. Tiada satu Rumah tangga itu 50% biologis, 50%-nya biologis. Sisanya kegiatan yang lain. Sabda Nabi SAW, siapa yang menikah dia telah menyelamatkan setengah agamanya, tinggal dia menjaga setengah yang tersisa. Karena setengah agama ini adalah masalah biologis. Laki-laki banyak yang rusak karena perempuan, perempuan banyak yang rusak karena laki-laki. Kalau sudah menikah, ada tempat pelampiasan, maka berarti secara otomatis dia akan aman setengah agamanya. Makanya ulama bilang, kalau orang sudah menikah, syaitan akan berkumpul di rumah tangga itu supaya jadi malas, supaya jadi tidak mau berhubungan biologis. Istrinya sama suaminya sudah sikat gigi, sudah wangi, sudah pakai baju bagus, nggak mau disentuh, nggak mau berhubungan. Tapi kalau dia berhubungan haram di luar sana, biar juga pacarnya nggak sikat gigi, dia mau ciuman. 목소리 그 부정하게 커버린 골칫거리 outsider 걸음걸이 옷차림 이어폰 넘어 playlist 음악까지 다 minor 넌 다르지 널군 고개 위 환한 빛 조명이 어딜 비추는지 내려도 Ada jamaah ibu-ibu nanya ke saya, Ustadz, bolehkah istri mendoakan yang buruk buat suami yang zalim? Jawaban saya jamaah, boleh, tapi jangan dilakukan.
Karena ketika ibu-ibu berdoa yang buruk buat suami yang zalim, sama saja ibu akan menghukumi diri sendiri dan anak-anak. Efek doa tersebut akan berimbas kepada ibu dan anak ibu sendiri. Emang doa si istri yang terzolimi akan didengar Allah dan akan terkabul, Ustaz? Jawabannya adalah Allah Azza wa Jalla dengar dan doanya pasti dikabulkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yuhibbullahu jahra bis-su'i minal qauli illa man zulim, wa kanallahu sami'an alima." Allah tidak menyukai perkataan atau doa yang buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang yang dizolimi, dan Allah Maha mendengar dan Allah Maha mengetahui. Awas, kalau orang terbiasa melihat yang halal, maka yang haram akan alergi. Sama dengan pasangan kehidupan di keluarga. Kalau sering melihat yang halal, pada yang haram itu nggak akan ada ketertarikan berlebihan, nggak ada. Ya, tapi kalau sering melihat yang haram, istri orang itu kan bukan mahram antum. Kalau ngelihat istri orang keseringan, ngelihat istri sendiri jadi nggak enak. Ibu juga sama gitu. Kalau ngelihat suami orang itu keseringan, lihat suami sendiri itu udah hambar. Makanya kalau orang-orang ngelihat yang halal itu yang bagus-bagus, maka yang haram itu akan sulit kita. Sama bicara juga begitu. Kotor kata-kata, tinggalkan yang kotor, balik kepada yang baik. Begitu baik kebiasaan, maka kotor akan dihilangkan. Nah, demikian adanya, maka hilangkan sumber itu. Orang yang ketahuan selingkuh, mencoba memperbaiki sesuatu, dan akan semakin salah. Mencoba untuk diperbaiki dong, karena dia menyesal, katanya dia selingkuh. Melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari biasanya, tapi bukan dirinya. Karena dia melakukan itu untuk mengembalikan kepercayaan. Tapi orang yang disakiti ini kan pasti punya traumatis dong, ya gak? Makanya kejujuran itu nomor satu itu. Karena orang bisa nutupin itu dengan banyak hal, tapi tidak akan bisa menyembuhkan luka awalnya. Yang cantik dan seksi banyak. Yang mau menemani kita dari nol sampai sekarang belum tentu. Wanita yang sekarang menyukai kita di saat kita sukses berbeda kualitasnya dengan wanita yang membersamai kita dari nol sampai dengan sukses. Yang pengen satu sama kita ketika kita sukses doang, terima manisnya doang. Tapi yang membersamai dari nol sampai kemudian, Masya Allah, sampai laki-laki itu sukses, maka wanita itu jangan pernah dilepaskan. Pas lo selingkuh, lo sebenarnya udah selesai itu belum sih yang aneh? Udah sayang. Udah sayang, terus ada godaan, ada peluang. Tapi ya memang sih kesalahan yang pertama kali itu emang dari gue sih. Gue coba-coba sih. Coba-coba untuk ngelakuin hal baru. Iya enak, tapi ternyata baru tahu setelah itu ya itu salah gitu loh. Gue udah nyakitin orang yang gue sayang. Terus kamu selama pacaran sama Reni, kamu gak pernah buat salah sama dia? Pernah. Aku ngebales. Oh, dia balas gue ya? Oh iya, ya. Apa yang lo rasain? Sakit, pasti sakit. Jahat kan? Tapi itu adalah kesalahan aku. Kan setiap orang punya kesalahan. Yang penting nggak diulangin lagi, ya nggak? Sebagian besar laki-laki selingkuh itu karena nafsu, ingat, karena nafsu. Dan sebagian kecilnya selingkuh karena kurang bahagianya dengan istri. Akan tetapi wanita selingkuh sebagian besar karena si suami tidak bisa memberikan kenyamanan, ketenangan, bahkan kebahagiaan untuk istrinya, yang ada hanya menyakiti. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suami-suamimu yang di luar sana yang gak berani masuk itu adalah surgamu dan nerakamu. Hai perempuan, innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Suami yang bagaimana? Bukan suami yang berselingkuh, berzina, main HP tiap hari. Bukan suami pecandu narkoba. Suami yang soleh, suami yang ikut aturan Allah. La ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk kalau menyebabkan maksiat kepada khaliq. Ini perempuan banyak dibodohi sekarang. Istriku sini,
Sejak kita menikah, semua hartamu untukku dan surgamu di bawah tapak kakiku. Ini dia. Ini nggak benar. Ini pembodohan luar biasa. Ibu punya hak tolak.